Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Zainal Arifin selaku dosen mengampu mata kuliah Filsafat Ekonomi. Perkenalkan, saya Ripal Pareji dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Syariah angkatan 23 kelas 2C. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas kembali mengenai pemahaman yang saya dapati selama perkuliahan satu semester mata kuliah Filsafat Ekonomi. Langsung saja ke pembahasannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ruang lingkup Filsafat Ekonomi. Ada 3 cabang utama filsafat ilmu yang berkaitan dengan realitas, pengetahuan, dan nilai. Yang pertama itu ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, sekarang saya mau bahas dulu dari ontologinya dulu. Ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ontos dan logos. Ontos itu artinya ada dan logos itu ilmu. Jadi ontologi itu ilmu yang mempelajari keberadaan. Ontologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang keberadaan atau eksistensi. Ia menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang ada dan apa sifat dasar realistis. Ontologi berusaha untuk memahami struktur fundamental dari segala sesuatu yang ada, baik itu fisik maupun non-fisik. Dalam konteks ini, ontologi dapat mencakup diskusi tentang kategori keberadaan, entitas yang ada, dan hubungan antara entitas-entitas tersebut. Nah, sekarang ada epistemologi. Nah, epistemologi itu berasal dari bahasa Yunani juga, yang berasal dari kata episteme dan logos. Episteme itu artinya pengetahuan dan logos itu artinya ilmu. Jadi epistemologi itu ilmu yang membahas tentang pengetahuan. Dalam epistemologi ini, sesuatu akan dilihat dari sudut pandang bagaimana sesuatu itu ada. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang pengetahuan dan kepercayaan. Ia menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apa pengetahuan, bagaimana kita memperoleh pengetahuan, dan sejauh mana sumber pengetahuan seperti dalam persepsi, alasan, memori, dan kesaksian. Epistemologi juga membahas masalah-masalah skeptisme, justifikasi, dan kebenaran. Nah, mungkin itu yang saya dapat pahami. Yang terakhir itu ada aksiologi. Aksiologi juga sama berasal dari bahasa Yunani, yaitu aksio dan logos. Aksio yang berarti nilai, value ya, dan logos itu artinya ilmu. Jadi aksiologi itu ilmu yang berbicara tentang nilai atau kegunaan. Nah, aksiologi adalah cabang filsafat yang berbicara tentang nilai, termasuk nilai moral dan estetika. Ia menjawab pertanyaan seperti apa itu nilai, apa yang membuat sesuatu itu berharga atau bernilai, dan bagaimana kita harus hidup. Aksiologi mencakup 2 sub prinsip. Yang pertama itu ada etika. Etika studi tentang nilai moral dan prinsip yang mengatur perilaku benar dan salah. Yang kedua itu ada estetika,
studi tentang nilai keindahan, dan prinsip-prinsip yang mengatur pengalaman estetik. Dalam aksiologi, para filsuf berusaha memahami sifat nilai, bagaimana nilai ditetapkan, dan bagaimana nilai mempengaruhi kehidupan manusia. Jadi secara ringkasnya itu ontologi berfokus pada apa yang ada, sedangkan epistemologi berfokus pada apa yang kita ketahui dan bagaimana kita mengetahuinya, dan aksiologi berfokus pada apa yang bernilai dan mengapa. Ketika cabang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi dalam upaya untuk memahami berbagai aspek dari eksistensi, pengetahuan, dan nilai kehidupan dan manusia. Di sini saya akan membahas fisiokratisme, ekonomi yang harmoni dengan alam. Konsep aliran fisiokratisme. Jadi konsep aliran fisiokratisme itu membangun teori berdasarkan konsep hukum alam, sehingga mereka menekankan dirinya fisiokratis yang berasal dari kata basic dan artinya alam, dan kratein yang artinya kekuasaan. Jadi para penganut aliran fisiokratisme itu percaya bahwa sumber daya alam itu adalah sumber kekayaan. Jadi kaum fisiokratisme itu percaya bahwasanya alam itu diciptakan Tuhan penuh dengan keselarasan dan keharmonisasian. Dan kaum fisiokratisme juga percaya sistem perekonomian ini juga mirip dengan alam yang penuh harmonis. Di sini ada tokoh fisiokratisme. Sebenarnya tokoh fisiokratisme itu banyak, tetapi yang saya ketahui itu hanya Francis Quesnay. Jadi bagi Francis Quesnay itu hukum ekonomi yang berkesesuaian dengan hukum alam itu, yang bersesuaian dengan hukum alam dalam hal ini tahan sebagai sumber kemakmuran rakyat, termasuk di dalamnya kegiatan pertanian, peternakan, dan pertambangan. Saya akan membahas pemikiran Adam Smith terhadap perekonomian dunia. Jadi Adam Smith itu sering dikenal dengan kapitalis ya. Jadi kapitalisme itu merupakan sebuah organisasi ekonomi yang dicirikan oleh hak pemilik privat atas alat-alat produksi dan distribusinya untuk mencapai laba dan kondisi yang sangat kompetitif. Jadi kapitalisme ini hasil dari pemikiran Adam Smith, di mana Adam Smith itu sering dijuluki sebagai bapak ekonomi dunia. Smith adalah tokoh mazhab klasik, di mana para ahli ekonomi dunia menilai bahwa pemikiran mazhab klasik merupakan dasar sistem ekonomi kapitalis. Doktrin yang diajarin melalui pilar-pilar kapitalis dengan konsep the invisible hand, yaitu tangan tak terlihat atau tangan Tuhan ya, yang menjadi pijakan dalam kerangka distorsi sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi yaitu tentang nilai barang dan jasa. Jadi sistem ekonomi kapitalis itu membebaskan setiap individu untuk melakukan kegiatan perekonomian. Jadi di dalam sistem ekonomi kapitalis ini Adam Smith menganggap bahwa pemerintah itu tidak harus ikut campur lah dalam perekonomian gitu. Karena Adam Smith percaya bahwa pemerintah itu bisa menghambat dalam perekonomian gitu. Kita bisa membedakan ya, pemerintah dan negara itu beda, oke? Jadi pemerintah itu ibaratnya orang tua,
sedangkan negara itu keluarga. Nah, sederhananya seperti itu. Baik, tadi kan saya membahas tentang pemikiran Adam Smith terhadap perekonomian, yaitu pemikiran Adam Smith itu adalah kapitalisme. Nah, sekarang saya akan membahas pemikiran Karl Marx, yaitu sosialis. Sebelum saya membahas sosialisme, saya akan membahas dulu historikal, yaitu sebenarnya terminologi dari kapitalisme Adam Smith itu adalah bentuk kritikan Karl Marx terhadap Adam Smith, karena eh, si Karl Marx ini tidak setuju dengan adanya kapitalisme, lalu lahirlah teori sosialisme dari pemikiran Karl Marx. Jadi sosialisme itu adalah ideologi yang beranggapan bahwa tidak ada hak milik pribadi. Karena hak milik pribadi membuat manusia itu egois dan menghancurkan keselarasan masyarakat yang alami. Cita-cita kaum sosialisme itu penghapusan hak milik pribadi. Jadi sosialisme menginginkan perorganisasian produksi itu dipegang sepenuhnya oleh pemerintah agar mengurangi kemiskinan dan penghisapan orang kecil. Nah, itulah cita-cita kaum sosialisme modern. Jadi sosialisme itu menginginkan pembagian keadilan dalam ekonomi, dan tugas negara itu mengamankan produksi untuk kesejahteraan rakyat dan tidak terpusat pada kesejahteraan pribadi. Nah, jadi pemikiran sosialisme dan kapitalisme itu sangat berbenturan ya, sangat bertolak balik belakang, sangat berbeda lah gitu ya. Jadi sosialisme juga beranggapan bahwa negara adalah lembaga yang pas untuk mengatur perekonomian tanpa adanya pamrih. Nah, sekarang saya akan membahas pemikiran John Stuart Mill. John Stuart Mill adalah seorang filsuf dan ekonom yang berpengaruh di abad ke-19. Mill adalah pengembang teori utilitarianisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham. Utilitarianisme Mill berfokus pada prinsip bahwa tindakan ekonomi itu harus diarahkan untuk mencapai kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbesar. Ini berarti kebijakan ekonomi dan tindakan individu itu harus dinilai berdasarkan seberapa banyak mereka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Mill memperluas teori nilai dari David Ricardo yang menyatakan bahwa nilai barang terutama ditentukan oleh biaya produksi, termasuk tenaga kerja. Dia juga membahas distribusi pendapatan kekayaan, menekankan bahwa distribusi adalah hasil dari institusi sosial dan kebijakan bukan hukum alam yang tak terletakkan. John Stuart Mill mendukung pasar bebas, kebebasan individu dalam beraktivitas ekonomi. Namun ia juga mengakui bahwa situasi di mana intervensi pemerintah diperlukan, misalnya dari kondisi kerja yang tidak adil dan memastikan pendidikan dasar untuk semua. Nah, jadi si pemikiran John Stuart Mill itu berada di pertengahan antara kapitalisme dan sosialisme yang tadi. Sekarang saya akan membahas pemikiran JCL Simondi de Simondi. Simondi adalah salah satu kritikus awal dari kapitalisme yang dianut oleh banyak ekonom seperti Adam Smith. Dia mengkritik keyakinan
bahwa pasar bebas tanpa intervensi pemerintah akan selalu menghasilkan hasil yang optimal dan adil menurutnya. Kapitalisme cenderung menghasilkan ketidakstabilan ekonomi, kesenjangan sosial yang signifikan. Susmandi memperkenalkan konsep bahwa kapitalisme memiliki kecenderungan bahwa untuk mengalami krisis siklus yang kemudian menjadi dasar bagi teori dan konsumsi yang tidak memadai, bisa menyebabkan dan pengangguran massal. Ismondi menekankan pentingnya pemerintah konsumen sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang stabil. Ia berpendapat bahwa distribusi pendapatan yang lebih merata akan meningkatkan permintaan agregat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dia menyoroti bahaya dari konsentrasi kekayaan yang berlebihan yang dapat mengurangi daya beli sebagian besar populasi dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Islam sebagai sebuah ilmu. Jadi ekonomi Islam adalah sebuah disiplin ilmu yang mengkaji dan mengaplikasikan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas perekonomiannya. Sebagai sebuah ilmu, ekonomi Islam memiliki karakteristik dan prinsip yang membedakannya dengan sistem ekonomi konvensional. Nah, jadi ekonomi Islam ini berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang diambil dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Jadi semua aktivitas ekonomi termasuk produksi, distribusi, konsumsi. Nah, jadi itu harus sesuai dengan hukum-hukum dan nilai-nilai Islam. Adapun tujuannya ekonomi Islam, yang pertama itu maslahah. Jadi mencapai kesejahteraan dan kemakmuran untuk seluruh umat manusia, baik di dunia maupun akhirat. Jadi salah satu tujuan ekonomi Islam adalah untuk mencapai falah. Yang kedua adalah keadilan sosial. Menciptakan keadilan dalam semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi, dengan memastikan distribusi kekayaan yang merata. Terus yang ketiga, penghapusan kemiskinan. Melalui zakat, sedekah, dan berbagai instrumen redistribusi kekayaan lainnya, ekonomi Islam berusaha mengurangi kemiskinan dan ketidakadilan ekonomi. Jadi ekonomi Islam sebagai sebuah ilmu terus berkembang dengan banyak akademisi dan praktisi berusaha mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam ke dalam berbagai aspek ekonomi modern, termasuk perbankan, investasi, dan manajemen keuangan. Dengan demikian, ekonomi Islam bukan hanya sebuah sistem ekonomi alternatif, tetapi juga sebuah disiplin ilmu yang kaya dengan nilai-nilai dan moral dan etika yang universal. Jadi ekonomi Islam itu menjawab dari kapitalisme dan sosialisme, begitu. Selanjutnya saya akan membahas Islamisasi ilmu ekonomi. Jadi, pendekatan Islamisasi ilmu ekonomi Islam itu bertujuan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam ke dalam disiplin ilmu ekonomi. Proses ini melibatkan beberapa langkah utama. Yang pertama itu ada pemurnian, mengidentifikasikan dan menghilangkan unsur-unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam dari teori ekonomi konvensional. Integrasi nilai-nilai Islam
memuaskan prinsip-prinsip etika dan moral seperti keadilan, kesejahteraan, dan keseimbangan ke dalam kerangka kerja ekonomi. Terus ada pendekatan, jadi pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya fokus pada efisiensi dan keuntungan saja, tetapi juga pada distribusi kekayaan yang adil, penghapusan kemiskinan, dan kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan. Terus pembahasan terakhir itu ada metodologi ekonomi Islam. Dari landasan filosofinya itu ada tauhid dan akhlak. Terus dari metodologi Islamnya itu ada 4 poin. Yang pertama itu nas, ijtihad, qiyas, dan ijma. Adapun kriteria melahirkan teori ekonomi Islam, yang pertama itu ada kesesuaian dengan nilai-nilai Islam. Jadi teori ekonomi yang dikembangkan harus sesuai dengan prinsip dasar Islam, seperti menjunjung keadilan, kejujuran, dan kepedulian sosial. Kemanfaatan, yang kedua ada kemanfaatan umat. Teori tersebut harus bertujuan untuk memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat luas, tidak hanya segelintiran orang saja gitu. Dengan mengikuti metodologi ini, ekonomi Islam berupaya untuk menawarkan itu solusi ekonomi yang adil, etis, dan berkelanjutan, yang tidak hanya bermanfaat bagi individu tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Demikianlah beberapa hal yang saya pahami dan didapati selama kurun waktu 1 semester mata kuliah filsafat ekonomi. Sebelumnya saya minta maaf sebesar-besarnya kepada diri sekalian apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung hadirin sekalian. Saya ini hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.